Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Api di langit, api derita, api sengsara, api anak, api sunat, api derita, api sengsara, api di bumi, api di langit, api anak, api sunat, berkobar membakar. Api pemurni, api penggerak, kita berjuang, kita berharap. Api cinta, api iman, kita berjuang, kita berharap. Api pemurni, api penggerak, api cinta, api iman, berkobar membakar. Api di bumi, api di langit, api derita, api sengsara, api anak, api sunat, api derita, api sengsara, api di bumi, api di langit, api anak, api sunat, berkobar membakar. Api pemurni, api penggerak, kita berjuang, kita berharap. Api cinta, api iman, kita berjuang, kita berharap. Api pemurni, api penggerak, api cinta, api iman, berkobar membakar. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10 berikut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara,
Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, tidak semua murid Yesus dapat mengalami kemuliaan Yesus, yaitu Yesus berubah rupa dengan pakaian sangat putih berkilat-kilat bersama Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Kemudian, kemuliaan Yesus dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes setelah Yesus membawa mereka bertiga naik ke sebuah gunung yang tinggi. Penampakan Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus menggenapi firman Allah yang dikatakan oleh Elia dan Musa. Penampakan itu begitu menakutkan sehingga Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Petrus, berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Orang yang sangat ketakutan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Artinya, apa yang Petrus katakan bukan dari dirinya sendiri. Begitukah? Lalu siapa yang berkata? Bersama kita simak lagi apa yang Petrus katakan kepada Yesus. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dalam keadaan sangat ketakutan, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini." Dan seterusnya tadi. Apakah yang Petrus katakan dilakukannya? Tidak, bukan? Artinya, tindakan tidak sesuai dengan perkataan. Jelasnya, omong doang. Artinya, ketakutan manusia membuat manusia omong doang karena ketakutan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat ketakutan, datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Bukankah suara itu suara dari Allah? Roh tidak kelihatan, ditujukan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, juga kepada kita semua, murid dan pengikut Yesus lainnya. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mereka tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah, Roh, tidak kelihatan,
berbicara tanpa memperlihatkan wajahnya, rupanya, hanya suaranya. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saat mereka hanya berempat bersama Yesus, Sang Guru. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus, Allah dalam rupa manusia, berpesan supaya mereka bertiga tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Mereka memegang pesan itu. Allah tanpa rupa berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari dalam awan di atas gunung memuliakan Yesus, Anak yang dikasihi Allah, melalui Roh Allah, Roh Kudus yang dikandung dalam rahim tubuh manusia Maria, melahirkan Allah dalam rupa manusia, Allah yang kelihatan. Betapa mulia, agung, ajaib, dahsyat perbuatan Allah. Allah yang adalah roh, tidak kelihatan, memasuki tubuh daging manusia pilihan Allah, manusia Maria, melahirkan Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia. Betapa Allah begitu menghargai, memuliakan manusia demi sukacita dan keselamatan manusia. Manusia berdosa yang dirasuki roh jahat. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Allah yang tidak kelihatan berbicara dengan suara kepada manusia pilihan Allah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari dalam awan di atas gunung. Memuliakan Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia. Yesus, Allah dalam rupa manusia, berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk tidak menceritakan apa yang mereka lihat, yaitu kemuliaan Yesus sebelum Yesus, anak manusia, bangkit dari antara orang mati. Perkataan atau suara Allah yang tidak kelihatan maupun perkataan suara Yesus Allah yang kelihatan tidak terbantahkan. Petrus, Yakobus, Yohanes memegangnya, melakukannya sambil mempersoalkan di antara mereka maksud atau arti bangkit dari antara orang mati. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mempersoalkan apa maksud atau arti bangkit dari antara orang mati yang dikatakan Yesus. Perkataan Allah, perkataan Yesus hidup, terjadi tak terbantahkan. Manusia siapapun yang mempersoalkannya, mempersoalkan perkataan Allah, perkataan Yesus, sia-sia, bahkan menyusahkan diri sendiri dan sesama. Maria, ibu Yesus, adalah teladan manusia sejati. Ketika Maria tidak mengerti apa yang Yesus katakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 50-51. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, sesudah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan, mengatasi kematian, penyataan kealahan Yesus dilihat, dialami, dimengerti oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid Yesus lainnya, barulah mereka menceritakan kemuliaan Yesus yang mereka lihat dan mereka alami kepada siapapun yang mereka jumpai dalam hidup mereka, menggenapi perkataan kealahan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga atas pengertian baru yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami tidak mempersoalkan apapun perkataan-Mu, melainkan menyimpan semua perkara hidup kami di dalam hati serta merenungkannya. Mengerti rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Memampukan kami melakukannya
dalam hidup kami sehari-hari, demi kemuliaan nama Yesus, sukacita dan keselamatan banyak orang, sekarang dan selama-lamanya. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi, adil dan pemurah, Engkau inginkan hati pribadi menyerah. Memang itu tujuan kami Kau ciptakan, antar kami mendekat pada sumber rahmat. Dekatlah pada kami, Allah Maha Tinggi. Jadikan kami suci, manusia berhati. Leburkan diri kami di api cinta-Mu, supaya mendampingi sesama yang lesu. Maka menjadi nyata apa Kau janjikan. Engkau Bapa pemurah, sumber pengampunan. Tanpa Kau hidup kami kosong, lemah, sepi. Jadikan kami Bapa pencinta sesama. Dekatlah pada kami, Allah Maha Tinggi. Jadikan kami suci, manusia berhati. Leburkan diri kami di api cinta-Mu, supaya mendampingi sesama yang lesu. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silakan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.